Hai, halo semua. Selamat datang di 618 Channel. Di video kali ini kita mempelajari tentang indikator dalam trading. Dan ini adalah series terbaru dari 618 Channel yang diberi nama Tutor atau Tutorial Indikator. Di dalam rangkaian series ini, kedepannya akan membahas seputar indikator trading yang bisa digunakan di market forex, gold, saham, bitcoin, atau cryptocurrency. Episode tutor pertama ini, kita akan mempelajari salah satu indikator oscillator yaitu RSI atau Relative Strength Index. Relative Strength Index atau indeks kekuatan relatif merupakan salah satu indikator analisis teknikal yang biasanya digunakan trader dalam mengukur besarnya volatilitas harga sebuah aset. Seorang insinyur mekanik bernama J. Wheeler Wilder memperkenalkan metode ini pada tahun 1978 lewat Commodities Magazine dan bukunya yang berjudul New Concept in Technical Trading Systems. RSI memiliki peran sebagai parameter momentum, yakni mengukur pergerakan harga. Dengan adanya indikator RSI ini, trader dapat lebih mudah mengukur pergerakan harga dengan melihat area jenuh beli atau overbought atau area jenuh jual atau oversold. Nilai suatu aset dikatakan sudah oversold apabila garis RSI sudah berada di bawah level 30. Sementara, apabila nilai aset sudah dikatakan overbought ketika garis RSI sudah di atas level 70. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung praktek ke chart. Oke, di layar sudah tampil chart dari XAUUSD atau chart dari gold. Dimana di chart ini nanti kita akan tambahkan indikator RSI atau Relative Strength Index. Seperti di awal tadi, indikator RSI atau Relative Strength Index sendiri bisa digunakan di market gold, forex, bitcoin, atau kripto lainnya dan juga saham. Tapi untuk contoh kali ini saya akan menggunakan chart dari XAUUSD atau gold. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri di chart lainnya. Jadi kita akan langsung tambahkan saja indikatornya. Yang pertama, kalian buka dulu tradingview.com. Kalau kalian belum punya akun tradingview.com, kalian bisa klik link di deskripsi untuk mendaftar tradingview.com secara gratis. Kalian buka gambar ini. Di gambar ini ada tulisan indikator, metrik, dan strategi. Kalian klik, lalu kalian ketik saja Relative Strength Index. Oke, saya biasa menggunakan yang ini dan sudah saya bintangi atau favorit, yaitu indeks kekuatan relatif atau Relative Strength Index. Kalian klik sekali maka akan muncul di chart seperti ini. Ini adalah indikator Relative Strength Index dengan pengaturan default atau bawaan dari tradingview.com. Kalian bisa mengubah pengaturannya dengan cara klik gambar roda seperti di sini, pengaturan, atau bisa klik 2 kali di garis lainnya, lalu pergi ke input. Nah, untuk panjang RSI saya tidak pernah mengubahnya karena di pengaturan default ini saya lebih mudah untuk membaca pergerakannya dengan menggunakan RSI, karena panjang RSI 14 ini akan menggambarkan secara langsung atau secara dengan sama pergerakan di chart dengan indikatornya. Lalu MA setting atau moving average yang digunakan di default programnya itu SMA atau simple moving average. Saya biasanya akan mengganti dengan EMA atau exponential moving average. Lalu untuk panjang moving average-nya saya ganti 21. Tapi kadang ada juga yang tidak menggunakan ini. Tapi biasanya saya akan menggunakan exponential moving average level 21 ini untuk menunjukkan bahwa harga itu dalam fase
bearishnya atau dalam fase bullishnya. Bukan menunjukkan tren pergerakan harganya ya, tapi menunjukkan level RSI-nya itu sudah akan mengarah ke arah overbought-nya atau ke arah oversold-nya. Atau bisa juga saya gunakan sebagai acuan untuk entry, seperti itu. Lalu pergi ke corak. Untuk corak ini kalian bisa mengubah warna-warnanya. Untuk garis RSI, saya biasanya menggunakan warna putih agar lebih terang. Lalu RSI Best Moving Average, biasanya warna kuning seperti ini. Dan untuk RSI Upper Band atau level overbought atau jenuh beli itu di level 70. Untuk middle band itu 50 atau garis tengahnya. Lalu lower band atau oversold-nya itu di level 30. Seperti itu. Jadi kalau dijelasin di awal, ketika harga sudah melewati level 70 atau overbought, maka ada indikasi harga akan melakukan penurunan. Lalu ketika harga sudah masuk ke area 30 atau oversold, maka ada indikasi harga akan mengalami kenaikan. Penurunan dan kenaikannya itu bukan sebagai indikasi adanya perubahan tren dari bullish ke bearish atau bearish ke bullish, tapi bisa jadi itu hanya indikasi atau pemberitahu akan adanya koreksi di market tersebut. Nah, untuk level 50 ini biasanya akan menjadi acuan untuk entry point atau take profit, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal klik OK saja. Lalu seperti ini dia tampilannya. Untuk yang putih itu RSI, yang kuning adalah exponential moving average. Level 70 atau overbought ada di atas sebelah sini. Level middle band itu ada di sebelah sini, level 50. Lalu level 30 atau level oversold itu ada di bawah sini. Teorinya, ketika harga sudah masuk ke area overbought atau di atas 70 atau menyentuh area 70, maka ada indikasi harga akan mengalami penurunan. Lalu ketika harga sudah masuk ke area oversold, baik di level 30 atau di bawah level 30, maka ada indikasi harga akan kembali naik. Dan di area oversold dan overbought ini adalah area entry kita untuk melakukan buy atau sell. Lalu seperti yang saya bilang tadi, ada kesamaannya antara indikator RSI dengan pergerakan harga di chart. Cara mengetahuinya dengan cara merubah dari candlestick menjadi line chart seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bentuknya, sudut-sudutnya itu sama dari chart maupun di RSI. Bahkan lengkungan seperti ini juga sama seperti ini. Jadi ketika harga sedang naik ke area sini, di RSI menunjukkan bahwa harga sedang di level 50. Lalu ketika harga sudah naik seperti ini, di RSI menunjukkan harga sudah mendekati area overbought. Lalu fungsi exponential moving average di RSI itu tujuannya untuk mengetahui harga itu akan menuju area level mana. Jadi ketika RSI berada di bawah level exponential moving average seperti ini, maka harga memiliki potensi untuk masuk ke area oversold seperti ini. Jadi ini kan area harga awal. Ketika harga menyentuh area exponential moving average dan garis 50, maka kita bisa entry sell ketika harga di area tersebut dan take profitnya ketika harga mendekati area oversold. Sama seperti yang ini, ketika harga sudah mendekati area overbooked atau jenuh beli, kalian bisa entry dengan take profit pertama adalah level 50 dan take profit kedua adalah di area oversold-nya. Lalu karena tren sedang bearish, seperti ini tren sedang bearish atau mengarah ke bawah, untuk mencari entry point sebagai seorang trader yang follow the trend, kalian bisa menunggu ketika harga sudah memasuki level
50 RSI-nya. Jadi ketika ini dia sudah menembus exponential moving average, kalau kalian tidak hati-hati, mungkin kalian sudah melakukan pembelian di sini, padahal harga sedang sideways. Sideways-nya harga ditandai dengan exponential moving average yang masuk ke tengah-tengah RSI. Ini sedang sideways atau sedang konsolidasi, dan exponential moving average berada di tengah-tengah RSI-nya. Jadi untuk case seperti ini, yang kalian butuhkan hanyalah kesabaran ketika harga sudah masuk ke area 50 dan terjadi pola-pola candlestick di area sini atau pattern-pattern yang sudah dipelajari, kalian bisa entry dengan take profitnya adalah area oversold. Jadi ketika kalian entry di sini yang mana di RSI sudah di level 50, kalian bisa entry dan take profitnya itu di oversold-nya dari sini sampai ke area oversold sebelah sini. Nah, sebelah sini kurang lebih itu sudah dapat 5000 pips atau 500 pips untuk market future XAUUSD. Nah, pertanyaannya, ini rendah dan ini lebih rendah di harga ya. Harga yang ini lebih rendah dari yang ini. Harga yang ini lebih rendah dari yang ini. Tetapi di RSI harga yang ini lebih tinggi daripada harga yang ini. Ini dinamakan adalah divergent. Pada kesempatan lainnya nanti kita akan mempelajari apa itu bullish atau bearish divergence. Karena dengan mempelajari divergent dan mengkombinasikannya dengan RSI, maka peluang profitnya itu menjadi besar. Sebagai contoh lagi, di harga di level ini sampai ke level bawah sini itu mengalami penurunan, tetapi di RSI pada level yang sama itu malah mengalami kenaikan. Ini tanda-tandanya akan adanya perubahan tren. Perubahan tren tersebut bisa sebagai perubahan tren dari bearish ke bullish atau hanya sekedar sebuah koreksi saja. Itu ada area-area tertentu yang bisa kita lihat untuk menyatakan area tersebut sudah valid mengalami perubahan tren. Jadi teknik entry untuk menggunakan RSI itu ada di level 50. Jadi ketika bearish, sebagai contoh di sini, saya udah ketinggalan nih, saya nggak entry di sini. Harga sudah turun sampai ke area oversold. Karena saya seorang trader yang follow the trend, saya tidak akan entry ketika harga sudah oversold. Tetapi saya akan menunggu ketika harga sudah mencapai RSI level 50-nya, seperti ini. RSI level 50, lalu saya akan entry sell dan take profitnya sampai di area oversold. Begitupun sebaliknya ketika sedang bullish. Nah, seperti ini. Ketika sedang perubahan dari downtrend ke bullish atau ke uptrend, saya akan menunggu adanya pullback atau retest baik di harga maupun di RSI. Seperti ini. Ini sebenarnya levelnya seperti agak sama, bedanya tipis, tetapi di RSI menunjukkan adanya pullback atau retest mengenai area exponential moving average 21. Dan di level inilah biasanya saya akan entry dengan level take profitnya itu di area overbought-nya atau area jenuh belinya. Nah, untuk saat ini XAUUSD di time frame 4 jam itu sudah mencapai area overbought-nya atau area jenuh belinya dan bertepatan dengan area classic support and resistance. Jadi walaupun kalian menggunakan indikator indikator RSI atau indikator apapun, struktur market dengan melihat pergerakan dari chart juga harus dianalisa. Kalian cari tahu dulu di mana classic support resistance-nya, trend line-nya maupun dynamic support resistance-nya, seperti itu. Jadi kalian kombinasikan supaya kalian lebih matang lagi atau lebih memiliki alasan yang matang untuk melakukan entry atau take profit. Jadi seperti ini, gold sudah memasuki area support yang menjadi sebuah resistance
dan di RSI sudah masuk area overbought. Berarti ada kemungkinan harga akan mengalami penurunan. Seperti ini. Bisa jadi dia turun lebih dalam atau hanya sekedar koreksi. Dan untuk case seperti ini, karena ini sudah melewati garis trendline dan ada indikasi perubahan tren, maka biasanya saya akan menunggu harga turun untuk melakukan koreksi dan RSI-nya juga turun sampai ke level 50. Baru di level 50 ini saya akan entry buy sampai ke area overbought-nya atau area jenuh belinya. Jadi itu tadi cara entry menggunakan RSI. Jadi kalau kalian lihat lagi bahwa RSI itu, pergerakan RSI itu sama dengan pergerakan harga di line chart. Yang membedakannya itu ya tadi hanya di divergennya. Di harga mengalami penurunan, di RSI-nya mengalami kenaikan. Itu adalah divergen. Tidak tergantung arahnya, apakah dia bearish divergen atau bullish divergen. Lalu jangan lupa juga kalian tetap mengkombinasikan classic support and resistance atau dynamic support and resistance atau chart pattern lainnya supaya kalian lebih matang lagi atau alasan kalian untuk entry atau take profit itu lebih matang lagi. Karena indikator ini hanya sebagai alat bantu dan indikator ini diciptakan dengan dasar struktur pergerakan harga di market sendiri. Jadi daripada kalian lebih fokus menganalisa pergerakan harga melalui indikator, lebih enak kalian menganalisa pergerakan harga di chart dengan bantuan indikator. Itu tadi tutorial indikator Relative Strength Index atau RSI. Kalau kalian sendiri biasanya menggunakan RSI berapa? Komen di bawah ya untuk strategi trading kalian dengan RSI. Terima kasih sudah menonton video tutor pertama ini. Sampai ketemu di series tutor selanjutnya.